Kita sebagai manusia diwajibkan harus tolong-menolong dan harus bekerja. Nah ini lu dari tadi gue liatin main HP mulu. Jadi apapun yang namanya manusia kan ya. Jadi cepetan. Kenapa sih? Lu dari tadi gue liatin main HP mulu. Emang apaan sih? Ini Ana lagi baca berita, Din. Berita apaan? Berita bahwa seluruh masyarakat yang ada di sekitar Gunung Merapi itu waspada dan harap segera mengungsi. Nah, Gawat. Gua harus ngungsiin mah gua. Gua ngeri dah. ya salam. Din, ini berita yang ada di Gunung Merapi, jauh di Jogja. Ya Di, gua tiap hari kalau pagi nih ngeliat gunung di sono. Itu Gunung Salak, Udin. Gunung Salak juga kan berapi. Ntar kalau meletus kan bahaya jadinya. Kalau Gunung Merapi itu meletus mengeluarkan api. Kalau Gunung Salak dia meletus ya keluarin salak, Din. Kenapa sih? Ini saya lagi baca Twitter. Twitter? Gaya lu pakai Twitteran segala, gua aja kagak punya. Kenapa emang? Belajar makanya sama saya. Ini saya baca dari itu Pak, bencana Gunung Merapi meletus, terus tsunami, Jakarta kebanjiran, macet jalan-jalan, karyawan banyak yang dipecat, terus ojek juga sepi. Lu kok jadi ngaco sih? Gunung Merapi emang bencana, tsunami juga begitu. Iya. Nah sekarang kalau orang ojek pada sepi, terus orang pada dipecat, kagak ada hubungan sama bencana itu mah. Dampaknya Tad. Si Ustadz nggak paham amat ya. Itu dampaknya Tad. Jadi ada hubungannya antara ojek sepi sama bencana. Tapi apa hubungannya? Itu tadi gempa itu termasuk kiamat udah deket dong. Itu mah bukan kiamat, Yang namanya kiamat nih, kiamat tuh ada dua. Kiamat sugro sama kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kematian. Kiamat kubro hancur dan luluh lantaknya seluruh alam semesta. Kagak ada yang bersisa. Nah, kalau gunung meletus, kemudian tsunami, gempa bumi, dan banjir, ini adalah musibah. Tapi musibah ini tidak akan muncul. Jadi itu akibat tangan-tangan manusia tuh dia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di daratan dan di lautan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Lalu kemudian kerusakan itu dampaknya dikembalikan oleh Allah kepada manusia biar dia ngerasain akibat dari perbuatan mereka. Lalu ketika mereka ngerasain banjir segala macam, akhirnya kan mereka angkat tangan. La'allahum yarji'un. Tujuannya apa? Supaya dia kembali ke Allah. Lalu dari itu mereka dapat peringatan, mereka betul-betul mau menjaga dengan baik. Jadi cuma lah masalahnya manusia kan begitu. Yang korupsi tetap korupsi, yang ngerampok tetap ngerampok. Banyak tuh korupsi ngerampoknya dengan cara halus. Tanah resapan yang seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk menyerap air supaya tidak banjir. Sekarang dibangun mall, dibangun apartemen, kagak ada. Hutan-hutan setiap hari berapa coba hektar, berapa juta hektar itu dibikin gundul. Itu kan berfungsi supaya apa? Tidak aborsi. Aborsi? Emang mau beranak? Itu abrasi namanya Tad, alias tanam lorot. Bukannya aborsi. Kok jadi pinteran saya, Musa? Itu mah masalah mau beranak itu mah, yang mau lahir. Lah ngapa jadi aborsi di bawah-bawah, Tad? Lah iya bener, aborsi, keluar sebelum waktunya. Esentrik juga berarti, Tad. Iya begitu emang. Ngerti, Tad? Ngerti. Waduh, si Ustadz pinter banget jawabnya. Lulus dulu kayak petinju. Tapi cakep tuh, Tad. Terus kayak petinju. Kalau urusan kiamat itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena sekali waktu Rasul ditanya tuh sama malaikat Jibril, ma huwa sa'ah, kapan kiamat itu datang? Kemudian Rasul jawab, yang bertanya tidak lebih tahu dari yang ditanya. Artinya ini cuma Allah doang yang tahu, gitu kan? Kita nggak usah menduga-duga kalau ini kiamat atau segala macam. Jangan kiamat. Sekarang kita pikirin deh, sampai ntar malam kita masih hidup apa enggak kita kagak tahu. Kalau gitu kita mesti banyak beramal, Tad. Ya, kalau urusan beramal gue pikir
Nggak usah lu harus karena takut ada bencana. Amal mah setiap hari lu lakuin. Jadi gini, gaji saya bulan ini saya ngambil. Saya mau amalin aja semuanya. Yakin? Yakin. Bener nih? Iya, Masya Allah. Ntar hari-hari lu bagaimana? Ya, kan ada Ustadz. Tuh. Gue lagi yang kena Kalau mau kebabaran. sedekah, Matan, nggak usah pakai yang jauh-jauh, yang terdekat aja. Nah, termasuk saya kan orang terdekat. Kan lu mah udah keseringan, Din. Sering itu lebih bagus, Tan. Lebih mengenal, lebih akrab, lebih cakep. Kalau sering ke lu lebih kagak bagus lagi. Kan masih dibagi rata ke ujung sono di luar. Kali waktu Umar radhiyallahu an pernah kan tuh. Ya. Pengen nyedokahin semuanya. Kata Rasul jangan. Karena ada hak dan kepentingan dari keluarga yang harus dipikirin juga. Kita ngasih makan keluarga sedekah juga tuh namanya. Ya, tapi... Jadi tetap mesti dibagi-bagi. Bukan apa-apa, Din. Gue tahu lu. Ntar besok tiba-tiba ada yang SMS. Ngajakin jalan lu kagak punya duit. Lu duduk di situ. Lu ngerenyut muka lu. Ntar giliran gue tanya, Din, sekarang jadwal kemana? Lu ngambek. Ayo. Ya dah. Nah, ini nih. Ustadz udah mencampuri urusan asmara saya. Bisa berabe nih. Jangan sampai dikawinin aja saya. Munculin terus niat untuk bisa berangkat menunaikan ibadah. Itu kue siapa? Au kue siapa? Ini mau punya anak marawis kok diambil aja, kurang ajar loh. Ya nggak dimakan, saya pungutin aja. Yang baru, Din, yang baru. Hari ini kita hadir datang memenuhi undangan saudara kita yang insya Allah tanggal berapa berangkat? Tanggal 5 November insya Allah akan berangkat menunaikan ibadah haji. Itu juga kalau panjang umur. Kenapa kok kalimatnya seperti itu? Supaya kita memohon terus kepada Allah untuk diberikan umur yang panjang. Tidak hanya sekedar panjang usia, tapi juga manfaat. Itu yang paling penting. Ngomong-ngomong soal haji. Haji ini adalah rangkaian dari rukun Islam yang 5. Ketika seseorang kepengen pergi haji, kadang-kadang dia mentoknya di masalah uang. Ketika kita berpikir bahwa uang itu adalah sebuah masalah, yakin bakal jadi masalah nanti. Karena yang namanya pergi haji itu gak hanya butuh uang. Yang paling penting adalah niat. Karena adanya niat nanti akan kelihatan kemudahan demi kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ada satu kalimat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa urusan haji adalah man istata'a, bagi mereka yang mampu. Ukuran bagi mereka yang mampu kadang-kadang ukurannya adalah harta. Begitu banyak orang-orang yang rumahnya tinggalnya di pinggir kali, tapi ternyata subhanallah mereka sudah pergi menunaikan ibadah haji. Berarti gugur dong ukuran harta dari sini. Ternyata bicara man istata'a adalah apa? Tidak melulu harta, tapi kekuatan dari niat kita untuk mau mengorbankan apa yang kita punya. Itu yang paling penting. Alhamdulillah ya, berkah turun hujan. Ya amin ya rabbal. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di antara sekian banyak waktu yang mustajabah, yang diijabah di saat kita doa adalah apa? Salah satunya di saat hujan turun. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan suka memaki cuaca. Karena ketika kita memaki cuaca berarti sama dengan artinya kita memaki yang menciptakan cuaca, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan hujan itu sebagai rahmat. Kata beliau apa? Hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu rahmat. Tapi begitu sampai ke dunia, diacak-acak sama jin. Kenapa? Supaya manusia melihatnya itu sebagai azab, sebagai sebuah musibah. Padahal itu semua rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ini hujan jangan sampai jadi musibah buat bangsa dan negara kita. Tapi hujan ini justru menjadi satu rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ambil. Kue ambil kue. Basah. Gak apa-apa. Ya, ayo. Nah, tuh kan. Atas dasar cerita ini, Ibu, ayo jangan pernah berhenti. Munculin terus niat untuk bisa berangkat menunaikan ibadah. Dapat kuenya. Itu kue siapa?
Tahu kue siapa? Ini mau punya anak marawis, kok diambil aja, kurang ajar lo. Ya orang nggak dimakan, saya pungutin aja. Yang baru, Din, yang baru. Masa lo kasih gua yang lama sih? Ini belum dimakan, enggak. Meskipun lo ngasih gua yang bekas, tapi yang grass dong. Gimana? Ini juga grass. Gua dengar malu katanya mau pergi haji. Iya. Gua kasih satu amalan ya. Suruh baca surat Ar-Rahman. Suruh baca surat Ar-Rahman. Iya. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. alamal Quran. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Atuk-atuk kan. Nah itu kan satu ayat. Itu panjang banget kan. Nah, Ya, ntar saya Mak, lu belajar. suruh baca surat Ar-Rahman. Oh, iya. Ya, selama 3 minggu. Kalau sampai udah 3 minggu, kelihatannya belum ada naga-naga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naga-naga. Tanda-tanda. Tanda-tanda dari Allah. Buka surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya gimana mau pergi hari? Udah pokoknya sampai 3 minggu belum ada juga tanda-tandanya. Baca surat Al-Muluk. Biasanya kalau ibu-ibu nyebutnya surat Tabarok. Al-Muluk selama 3 minggu. Kalau sampai 3 minggu masih belum ada juga tanda, mak lu suruh masuk ke kamar. Berangkat haji tuh. Belum. Masuk ke kamar, buka lemari, cari surat rumah. Surat rumah, surat tanah, lu kumpulin, jual semuanya, insya Allah bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Jual rumah. Iya. Kita pulang haji, rumah nggak kepunya, tidur di mana tadi? Tenda. Jadi ingat air di sana ada air Zam-Zam, Pak. Itu air yang bisa mendatangkan syifa, yang bisa mendatangkan obat. Ada 3. Lapar dengan niat minum, hilang lapar. Kalau haus sudah pasti. Kemudian kalau kita sakit ya, minum dengan niat kita disembuhkan, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keselakan. Emang nggak dikasih air panitia? Mangap. Ini pemberian langsung dari Allah. Sakit perut. Kagak yakin sama Allah. Ayo. Buktiin kalau lu yakin sama Allah. Ayo minum. Gimana? Itu ma'u Zam-Zam, kalau kita lihat sejarahnya, Masya Allah. Itu kan sejarahnya Nabi siapa? Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Seandainya ketika itu Siti Sarah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menakdirkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar, tidak akan ada syariat berhaji, tidak akan ada muncul syariat berkorban, tidak akan ada Idul Adha. Betapa sangat subhanallah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Udah sekarang begini deh, lu lakuin ini semua baik-baik. Kok lakuin? Ya maksudnya lu kerjain. Iya, mau dagangan dilakuin. Maksudnya dijalanin gitu. Iya. Tuh, ini baju anak nih. Wah, ini aja, ngagulin aja. Nama penyumbang lain kok sama nama ente gede-gede banget. Nama anak kecil di tengah nyempil lagi. Lu ngasihnya sedikit, jadi tulisannya juga sedikit. Ada amal begitu ya? Kalau kita niat mau nyumbang, itu jangan pelit-pelit. Kayak gue dong tuh. Baju masih ada mereknya, gue belum pakai buat nyumbang. Ente nyumbangnya berapa baju baru? Berapa? Satu. Yang penting baju baru ya. Muka lu juga kalau baru bisa disumbangin. Nyumbang mah yang penting niatnya, Din, niat. Lu kayak ustad aja sih. Apa-apa niat. Ya enggak? Assalamualaikum kalau mau datang. Nyontoin. Diajarin. Ada juga kita yang nyambut. Lah kita ngomelin mulu. Udah, kenapa sih? Ini Ustaz si Udin. Masalahnya sekarang apa gue tanya sama lu? Si Adi kan mau nyumbang, dia punya baju bagus, sepatu bagus. Giliran mau nyumbang ke orang-orang aja dikasih pakaian bekas. Ente baru nyumbang satu baju baru doang, kayak nyumbang sepabrik. Sedekah yang baik itu jangan diikuti dengan caci maki. Arti caci maki di sini macam-macam. Dia muji barang yang dia kasih, ya kan? Iya. Oh, gua dong bagus, ngebanding-bandingin.
Tapi lu juga sama. Kita sedekah bukan buat didengar orang, buat dilihat orang. Artinya apa? Qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin tatba'uha adza. Jadi perkataan yang baik itu jauh lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan celaan. Udah sekarang begini deh. Lu lakuin ini semua baik-baik. Kok lakuin? Waduh si Ustad. Itu kan baju buat sumbangan. Disuruh lakuin. Kalian berdua tuh berlalu. Ya maksud lu kerjain. Iya, mau dagangan dilakuin. Maksudnya dijalanin gitu. Iya. Siapa aja yang nyumbang lu terima. Nah, jadi bahasanya Nih, kayak gini nih tuh. Nah, robek lagi Ustaz. Waduh, kudu males ini mah. Jangan apa ada yang tahu gue pakai baju robek. Kan malu, alias malu. Maksudnya. Ayo. ini kan topok buat ngelap motor, Dim. Lu ngapain pakai? Ini, walaupun saya pakai baju jelek, jelek, saya puas. Yang penting buat menyumbang, kasih baju yang bagus. Tuh. Itu juga kagak boleh maksain. Lah kalau telanjang lah kepanasan, Tad. Gimana gue maksain? Maksudnya nanti aurat, nanti kelihatan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selalu ada kebahagiaan yang menyertai di dalam setiap tindak dan ucapan kita. Karena tidak ada orang yang paling bahagia kecuali adalah orang-orang yang bisa membahagiakan orang lain karena sikap dan perbuatan kita. Biasanya kalau meminta maaf itu pasti ada satu kata, satu kalimat yang keluar dari mulut dalam bentuk kalimat, maafin saya ya. Betul nggak? Salah atau tidak? Tidak, benar. Tapi bisa saja menjadi sebuah kesalahan ketika apa? Ternyata memaafkannya hanya lewat ini saja, tapi hatinya tidak ikut memberikan maaf. Mohon maaf kalau kita memberikan maaf kepada orang hanya sebatas lidah, atau meminta maaf kepada orang hanya sebatas lidah, kemudian hati tidak. Percayalah, hanya hitungan berapa menit saja sudah muncul dendam dan amarah lagi kepada orang yang telah membuat hati kita luka. Dan ini tidak diinginkan oleh Tuhan. Bukan ini yang dimaksud oleh Tuhan, bagaimana cara memaafkan. Jadi sekarang ini saatnya menggunakan hati. Hati bukan ini. Mohon maaf ketika seseorang membuat satu kesalahan. Itu yang akan dirasakan lukanya adalah di hati. Siapapun yang melakukan kesalahan dan membuat kesalahan, pasti dia kepengen sekali kesalahannya dimaafkan oleh orang lain. Kan seperti itu. Ketika ada orang membuat salah, yang terbaik dari kita adalah memberikan maaf. Tuhan saja maha memberikan maaf. Masa kita manusia begitu sangat sombongnya tidak mau memaafkan orang lain? Jangan jadikan hati itu seperti batu. Kalau kita menaruh batu saja di dalam tas kita bawa setiap hari sudah membuat kita berat, bagaimana kita menjadikan hati ini sebagai batu? Rugi orang yang menjadikan hatinya sebagai batu. Sebenar apapun seseorang mengaku agamanya benar, tapi ketika dia merasa dirinya paling benar, pasti nggak benar. Karena Tuhan itu paling nggak suka sama orang yang punya sifat merasa. Merasa kaya tidak bagus, merasa pintar tidak bagus. Karena merasa itu pasti orang yang hanya kepengen diaku saja ketimbang yang lain. Kita semua sama manusia. Yang paling membuat kita sama adalah apa? Kita sama-sama punya hati yang harus kita jaga dari rasa sakit hati. Ingat, senang itu hanya menurut kata kita kepada orang. Sementara orang yang kita bilang senang belum tentu senang. Kenangan di dunia
ada batasnya. Begitu juga dengan kesusahan. Susah di dunia pun ada batasnya. Mari jangan tinggalkan dunia, karena dunia adalah kesempatan bagi kita satu-satunya untuk bisa mencari bekal yang terbaik di akhirat nanti. Di dunia kita hanya tinggal sementara. Lihat saja orang tua kita, kakek kita, semua sudah kembali kepadanya. Jadi hidup yang sementara ini jangan pernah disia-siakan. Hidup harus produktif. Karena kalau kita tidak menjadi orang yang produktif, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Dan bisa saja kita menjadi orang yang paling rugi di dunia ini. Sebagai pesan yang terakhir, mudah-mudahan ini semua menjadi bekal kebaikan kita. Saksi bahwa kita pernah duduk bersama-sama dalam satu hati, dalam kebersamaan, dan tidak ada kepura-puraan di dalam hati kita kepada siapapun. Hada min fadli Rabbi. Ya Allah, semua ini hanya titipan yang Kau berikan kepada hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga hati emang gak gampang. Gampangnya jaga empang. Nah, makanya hati-hati ya sama penyakit hati. Assalamualaikum. Kaping pisan maca Quran lan